Apakah ini PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk yang pertemuan pertama setelah UTS, urin itu ya, itu sambungan dari yang sebelum UTS ya. Kita anggap aja itu udah lewat. Kita sekarang fokus ke pemberian intravaskuler berulang. Oke, ini pertemuan kedua kita bahas tentang pendahuluan ya. Pertemuan kedua itu kan pendahuluan infus intravena atau pemberian berulang. Kemudian kalau pertemuan ketiga kemarin bagaimana kasus jika infus itu dihentikan ya. Kasus pada penghentian infus. Baik sebelum mencapai kadar tuna maupun setelah tercapai kadar tuna. Nah, ini pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Kita membahas tentang bagaimana kalau infus intravena itu diberikan secara bersama-sama dengan loading dose atau DL. Atau bahasa Indonesianya adalah dosis muatan. Nanti kita pertemuan kelima dan 6 kita membahas tentang bolus berulang. Kemudian pertemuan ketujuh adalah review, latihan soal, sama sedikit nanti tentang ketersediaan hayati. Oke, kita review lagi tentang infus. Dari pertemuan kedua, jadi kalau suatu obat diberikan secara infus intravena, maka gambar grafiknya pada saat T-nya ini 0, ini T ya, T ini JT. Pada saat T0, kadar obat dalam darah 0. Nanti lama-kelamaan seiring infus diberikan, maka kadar obat dalam darah akan meningkat sampai kondisi di mana dia kadar obat dalam darahnya stabil atau disebut kadar tuna, keadaan tuna atau CSS. Nah, kapan itu dicapai CSS? Ada yang masih ingat kapan CSS itu tercapai? Mbak Amalia Daryanti, ada? Iya, Bu. Kapan kondisi tuna atau CSS itu tercapai, Mbak? Kalau sudah itu, Bu, lewat waktunya yang apa sih, Bu? Ya, sudah lewat waktu 7 kali T setengah eliminasi ya. Kalau mau sempurna 99% tercapai CSS itu dalam waktu 7 kali T setengah eliminasi. Tetapi dalam prakteknya nunggu 7 kali T setengah eliminasi kan lama ya, Dek ya. Dalam kenyataannya, dalam prakteknya kalau kita TDM 97% CSS itu sudah dianggap oke lah. Jadi 5 kali T setengah eliminasi dalam prakteknya. Karena kalau mau nunggu 7 kali T setengah eliminasi kan butuh waktu yang lebih panjang. Apalagi kalau obatnya T setengah eliminasinya lama. Jadi 97% CSS itu sudah dianggap obat itu sudah mencapai keadaan tunak. Oke, lalu bagaimana kita menghitung kadar obat dalam darah ketika dia naik tetes demi tetes infus diberikan sebelum mencapai CSS. Ingat, sebelum mencapai CSS ya. Jadi katakan di sini ya.
di sini kadar obat dalam darah CT pada waktu tertentu sebelum mencapai keadaan tunak dihitung dengan rumus D infus per K kali VD dikali 1 min eksponen min K kali T ya. Jadi kalau menaik ya, kalau menaik itu ciri-cirinya ada 1 minnya ini ya, ada 1 minnya. Tetapi nanti kalau turun ya, seperti di intravena bolus. Ya, kadar obat turun. Kalau turun itu nanti langsung dikali eksponen min K kali T. Kalau turun ya. Kalau naik ada 1 minnya. Oke, lalu bagaimana menghitung CSS? Pada saat T-nya ini tak terhingga, T-nya ini tak terhingga, eksponen min K kali T tak terhingga sama dengan 0. Sehingga 1 min 0 sama dengan 1. Jadi ini hilang kan ya. Kali, ini kan kali 1. Berarti CSS sama dengan D infus per K kali VD. Rumusnya berubah menjadi seperti ini. Kalau T-nya tak terhingga. Atau karena K kali VD itu sama dengan clearance, maka CSS sama dengan D infus per clearance. Nah, yang perlu adik-adik perhatikan di sini ya, D infus ini ada faktor penggaraman atau salt factor. Atau S ya. Jadi D infus sama dengan F kali S kali dosis infus. F itu ketersediaan hayati, untuk intravena F sama dengan 1. Kemudian S, faktor penggaraman. Apakah obat itu berada dalam bentuk garam atau tidak? Karena umumnya obat-obat itu kan bersifat asam lemah, ada yang basa lemah, begitu kan. Jadi supaya lebih netral ya, tidak menyakiti atau tidak mengubah pH dalam darah, maka suatu obat dibuat netral, yaitu bentuk garamnya. Maka nanti adik-adik harus perhatikan apakah dia berada dalam bentuk garam atau tidak. Kalau berada dalam bentuk garam, berapa persen dia aktif, gitu ya. Contohnya kemarin adalah aminofilin. Aminofilin itu adalah garam teofilin etilen diamin. Aminofilin. Dalam aminofilin, teofilin yang terkandung adalah yang aktif adalah sebesar 80% sehingga S-nya sama dengan 0,8. Nanti kita masukkan dalam perhitungan dosis infus ini. Ya, biasanya nanti di soal sudah diketahui apakah dia 100% aktif atau berapa persen aktif ya. Itu ya, Dek ya. Ini untuk yang materi pendahuluan kita di pertemuan kedua. Terus K ini kan estimasi ya. Kalau kita menginginkan K yang sebenarnya pada subjek, maka kita harus melakukan TDM. Caranya bagaimana? Sebentar, saya ganti slide baru. Kita lakukan TDM. Tadi infuskan gambarnya seperti ini ya. Ini CSS. Kita lakukan 2 kali sampling ya minimal, yaitu sampling pertama pada saat obat itu kadar obat dalam darah masih menaik ya, masih menaik. Itu dianggap C1. Kemudian sampling kedua dilakukan pada saat obat itu sudah mencapai CSS, sampling kedua. Nanti K dihitung dengan rumus ln 1 min C1 kali clearance per D infus per T1. Ya, jadi K ini lebih menggambarkan K yang sesungguhnya dalam subjek atau pada pasien tersebut, karena faktor biologis antara orang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Kaitannya dengan terutama fungsi metabolisme di hepar sama fungsi ekskresi oleh ginjal ya.
Jadi K ini yang diperoleh dari TDM lebih menggambarkan K yang sesungguhnya. Kemudian nanti kalau kita mau melakukan individualisasi dosis, maka kita pakai K ini. Tadi kan rumusnya ini CSS sama dengan D infus per K kali VD. Nah, kita tahu K-nya itu dari TDM. Kita menginginkan CSS-nya itu berapa juga kita tentukan. Supaya CSS itu harapannya CSS itu adalah berada di kisaran terapi ya adik-adik ya. Jadi berada di antara KEM, kadar efektif minimum, dan KTM, kadar toksik minimum. Ya, jadi CSS-nya kita tentukan. Bisa berdasarkan formularium ya gitu ya, atau yang sudah banyak digunakan berapa CSS-nya. Yang diketahui aman, yaitu berada di dalam kisaran terapi. CSS-nya sudah diketahui, kita tentukan. Kemudian K kita dapat dari sini, K. Kemudian VD. VD dari pustaka. Nah, nanti rumusnya tadi kan CSS sama dengan dosis infus per K kali VD ya. Jadi kalau kita mau melakukan individualisasi dosis, kita CSS pengennya misalkan 10K dari TDM. Nah, ini tadi berapa dari TDM, kemudian VD dari pustaka. Nah, kita tentukan ini, si dosis infus bisa kita ubah-ubah. Ya, menyesuaikan K-nya si pasien ini tadi yang diperoleh dari TDM. Begitu. Kemudian untuk pertemuan kedua, bahasan kita bagaimana kalau infus itu dihentikan. Jadi kita pengennya tadi CSS kan berada di antara kisaran terapi ya. CSS. Ya, kita pengennya di antara KTM dan KEM. Tetapi ada kalanya karena faktor faktor biologis dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda, apalagi kalau dia menderita penyakit tertentu, maka CSS itu kadangkala bisa melampaui KTM. Nah, kita kan nggak menginginkan kejadian seperti ini ya. Kalau kejadian CSS berada di atas KTM, bisa jadi dia muncul tanda-tanda ketoksikan ya. Jadi ini kan bahaya, sehingga infus itu harus dihentikan. Maka pada saat penghentian infus, grafiknya menjadi seperti ini, stop infus. Ya, di sini kan stop infus. Lalu kita mau cari berapa kadar obat dalam darah sekian jam setelah infus dihentikan. Sebentar, saya pakai slide baru aja. Oke, pertama setelah tercapai CSS. Setelah CSS, tadi ini ya, setelah mencapai CSS, lalu stop infus. Di sini CSS. Nah, di sini T infus ya, di sini dari 0 sampai sini namanya T infus atau berapa lama infus itu sudah diberikan. Kalau dari sini ke sana itu namanya TPI atau berapa lama sejak infus dihentikan. Pasca infusi ya, T pasca infusi. Nah, kadar obat dalam darah pasca infusi disebut CPI.
Gini ya, bagaimana cara menghitungnya? CPI atau disebut juga CT, katakan CT ya. CTPI, gitulah biar lengkap. Menghitungnya adalah CSS kali eksponen min K kali T. Ingat ya, ini berarti turun ya, kadar obatnya kan turun. Langsung kali eksponen min K kali T. Kalau tadi kan di infus kalau naik ada satu minusnya ya, satu minus E pangkat min K kali T, begitu. Nah, kalau kita mau mencari K ini bisa ditentukan dari regresi linier atau dari TDM langsung ya, sampling tadi ya. Persamaan regresinya Y sama dengan BX plus A, begitu kan, persamaan regresi linier. Y-nya sama dengan ln CPI. TPI sama dengan ln CSS min eksponen K kali T. Jadi K-nya bisa diketahui dari ini ya, min slope ya, dari slope ini. Kalau CSS-nya anti-ln anti-ln intercept. Oke, kalau misalkan kita mau melakukan TDM, ada seseorang, kita lakukan dengan 2 kali sampling. Pada saat kapan? Pada saat infusnya dihentikan di sembarang titik ya, sebagai C1 dan C2, pasca infusi. Oke, ini C1, berarti nanti ini adalah T1. Ini C2, di sini adalah T2. Lalu menghitung K-nya bagaimana? K sama dengan ln C1 dikurangi ln C2 dibagi T1 min T2. Tapi ini garis mutlak ya. Atau bisa juga T2 min T1. Pokoknya jarak antara T1 dan T2. Gitu. Ini ln C1 sama dengan ln C1 min C2 itu sama dengan ln C1 per C2. Begitu kan, sama kan ya? T2 min T1. Begitu kalau kita mau melakukan sampling untuk mengetahui C yang sebenarnya pada si subjek ini tadi. Dengan catatan bahwa ini ya, sampling itu dilakukan pasca infusi, yaitu sekian jam setelah infusi ya, dan sekian jam setelah infusi, ada 2 titik. Lalu bagaimana kalau infus itu dihentikan sebelum CSS? Karena bisa jadi apotekernya salah hitung dosis atau baterai pompa infusnya habis. Jadi infusnya terhenti deh. Nah, gambarnya tadi kan begini ya. Kalau mencapai CSS saya gambar dengan titik-titik. Ini CSS. Tetapi sebelum mencapai CSS ternyata infusnya di stop. Jadi masih sampai sini kemudian di stop begini kan. Ini stop infus. Nah, di sini adalah T infus. Berapa lama infus itu sudah diberikan. Kalau ke sana namanya TPI. Pasca infusi. Di sini disebut CT atau CMAK. CT. Kemudian di sini adalah CPI. Kadar obat dalam darah pasca infusi. Misal berapa kadar obat dalam darah 10 jam setelah infus dihentikan, maka CPI 10, begitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, bagaimana cara menghitungnya CMAK ini? Ini belum mencapai CSS ya, belum mencapai CSS. Maka CT, ingat ini naik ya, berarti ada satu minusnya. CT atau CMAK.
sama dengan D infus per K kali VD kali 1 min eksponen min K kali, hati-hati, ini T-nya adalah T infus. Berapa lama infus itu sudah diberikan, ya, T infus. Kemudian kalau menghitung kadar obat dalam darah pas turun ya, 10 jam setelah infus diberikan, misalkan. Ngitungnya adalah CPI atau kadar obat dalam darah pasca infusi. Setelah infus di stop, D infus per K kali VD kali, langsung ya, karena ini turun, 1 minusnya hilang. Dan harus hati-hati, di sini T-nya adalah TPI. Berapa lama sejak infus itu di stop. Ya, kalau di atas ini adalah T infus. Oke. Atau bisa juga karena di sini tadi kita sudah menghitung CT atau Cmax, CPI-nya bisa dihitung dengan cara Cmax dari sini ya, dari sini tadi ketemu nilainya berapa, Cmax kali eksponen min K kali TPI. Oke, lalu ceritanya tadi sama, kalau kita mau mengetahui K yang sesungguhnya pada subjek, kita harus melakukan TDM, minimal 2 kali sampling juga. Sampling yang pertama, C1 adalah pada saat infus dihentikan, stop infus. Jadi di sini ya, C1. Kemudian C2, katakan C2 di sini, C2 adalah pada sembarang waktu setelah infus dihentikan. Pasca infusi. Jadi kita peroleh C1, C2, dan juga T1 dan T2. Di sini nanti T1-nya, terus di sini T2-nya. Lalu kita sama menghitungnya, K sama dengan ln C1 min ln C2 per T2 min T1. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung VD yang sesungguhnya pada subjek. Ini ya VD. D infus per K kali CT. CT adalah kadar obat saat infus dihentikan. 1 min eksponen min K kali T infus. Nah, enggak cukup. Begitu ya, Dek ya, ceritanya kalau infusnya dilepas setelah tercapai keadaan tunak, kita ngitung berapa kadar obat dalam darah, CT pasca infusi sama dengan CSS atau kadar obat dalam keadaan tunak, steady state, kali eksponen min K kali T. Lalu kalau TDM ya, kita bisa mencari K dari regresi linier. Y sama dengan BX plus A, ya kita bisa memperoleh K dari min slope, kemudian CSS-nya anti-ln intercept. Kalau kita pengen K yang sebenarnya real pada tubuh seseorang, kita bisa lakukan TDM 2 titik ya, sembarang waktu pasca infusi, ya C1 dan C2. K-nya diperoleh dengan ln C1 min ln C2 dibagi T2 min T1. Kalau sebelum mencapai kondisi tunak, infusnya dihentikan, maka kita menghitung dulu Cmax atau kadar obat dalam darah saat infus itu dihentikan. CT atau Cmax sama dengan D infus per K kali VD kali 1 min eksponen min K kali T infus. Ini ya, T infus ya. Berapa lama infus itu sudah diberikan, berapa jam. Kemudian kita menghitung kadar obat dalam darah pasca infusi, CPI, D infus per K kali VD kali eksponen min K kali TPI. Atau kalau ini tadi kita sudah hitung ya, Cmax-nya sudah ketemu berapa, kita masukkan aja CPI sama dengan Cmax, ya di sini Cmax kali eksponen min K kali TPI.
Begitu saja, Dek. Gampang kan ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi dosis maintenance, kita latihan soal dulu ya. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik. Ini soalnya ini ya, suatu antibiotik dalam bentuk 100% aktif. Ini tadi ya, berarti diinfusnya 1, F-nya kan 1, S-nya juga faktor penggaramannya 1, berarti langsung aja ya diinfusnya. Volume distribusinya 5 liter, kemudian K 0,20 per jam. Berapakah dosis infus? Oh, ini yang ditanyakan dosis infus. Berapakah dosis infus yang akan diberikan jika diinginkan kadar tuna dalam darah 10 mg per liter? CSS-nya ya ini ya. Lalu berapakah clearance antibiotik pada subjek? Kemudian apabila subjek menderita disfungsi ginjal dan kecepatan eliminasinya berkurang menjadi 0,10 per jam, berkurang menjadi separuhnya ya. Berapa dosis infus sekarang? Bila kadarnya tetap dijaga, CSS-nya 10 mg per liter. Lalu jika infus dihentikan, berapa kadar antibiotik 6,93 jam sejak penghentian infus bila infus telah mencapai keadaan tuna. Oke, 10 menit ya dikerjakan, nanti salah satu dikerjakan di kertas, nanti salah satu mahasiswa share screen ya, difoto, terus di share screen.
Saya izin screenshot ya. Permisi Bu Ina, ingin tanya Bu, Ya, yang soal yang D itu Bu, yang jika infus dihentikan berapa kadar antibiotik itu pakai rumus yang CTPI tadi bukan Bu? iya. Pas menurun Ya. ya, bisa pakai CPI. Itu kayaknya perlu cari lagi atau pakai yang udah diketahui Bu? Ini pakai K ini ya, 0,1 ini. Oh, oke. Terima kasih Bu. Iya. Ada yang sudah selesai? Saya sudah Bu. Oh ya, silakan Mas share screen ore-oreannya. Berarti saya stop share dulu ya.
Ini Bu, udah terlihat belum ya? Ya, sudah terlihat. Di nomor 1 kita mencari D-infus ya. D-infus jika diketahui CSS-nya 10 mili. Ya, betul sekali ya. Ketemunya D-infusnya adalah 10 mg per jam. Dikasih per jam. Ya, Mas ya. Oh ya Bu. Kemudian yang pertanyaan kedua, clearance K kali VD. Boleh pakai rumus seperti ini juga sama. Ketemunya clearance sama dengan 1 mg per liter. Betul. Lalu pertanyaan ketiga, dosis infus jika K-nya berkurang menjadi 0,1 per jam. Ya, dosis infus sama dengan CSS kali K kali VD. CSS-nya 10, K-nya 0,1, VD-nya 5, maka ketemu dosis infusnya adalah 5 mg per jam. Lalu bagaimana kalau infusnya di stop setelah kadar tuna tercapai? T-stopnya 6,93 jam. Sama dengan T setengah eliminasi ya. Ya, T setengah eliminasi kan 0,693 per K. K-nya 0,1. Berarti T setengah eliminasinya adalah 6,93 juga. Ya. Untuk menghitung kadar obat CT, ya setelah infusnya di stop selama 6,93 jam, bisa pakai rumus seperti ini, bisa boleh. Atau kita pakai langsung pakai tabel itu ya, pakai tabel berapa kadar obat yang tersisa dalam tubuh pada waktu 1 kali T setengah eliminasi. Tersisa 50%. Berarti kadarnya CSS 10 tersisa 50% jadi 5. Ini kok ketemu? Oh, K-nya kamu masukkannya 0,1 D harusnya. Ini K-nya kan 0,2 ya. Oh ya Bu. Ya, tapi caranya udah benar, pakai seperti ini boleh. Tapi kalau mau langsung pakai tabel itu ya, itu juga boleh. Karena T stop infusnya sama dengan 1 kali T setengah eliminasi, berarti jumlah obat yang berada dalam tubuh tinggal 50%. 50% dari CSS. Karena tadi kan stop infusnya ketika CSS-nya sudah tercapai. Berarti 50% dari 10 mg per liter. Sama dengan 5 mg per liter. Seperti itu, Dek. Terima kasih Mas Andre ya, ini ya yang presentasi. Sudah betul semua jawabannya, hanya tinggal satuannya aja karena dosis infus itu kan netes, berarti per jam. Sekian miligram per jam, begitu. Oke, kita masuk ke materi loading dose. Nah, bagaimana ceritanya kalau infus itu diberikan bersama-sama dengan loading dose atau bahasa Indonesianya adalah dosis muatan? Sebenarnya apa sih tujuan pemberian dosis muatan? Ada yang tahu? B. Mbak Bingah ada di sini? Suaranya nggak masuk, Mbak. Putus-putus, Mbak. Ada. Oke, karena Mbak Bingah putus-putus, maka kita ke C ya. Calimatusa Diah. Apa tujuan pemberian dosis muatan Mbak Calimatusa? Mbaknya ada nggak? Ini mbaknya panggilannya siapa?
Oh, mbaknya nggak bisa di-reach. Kita ke D ya, Mbak Dia Hanin. Ada di sini Mbak Dia Hanin? Ada, ya. Mbak Dia Hanin, tujuan pemberian dosis muatan itu apa Mbak Dia Hanin? Itu pernah saya singgung di pertemuan pertama. Agar mencapai konsentrasi obatnya cukup dan cepat di dalam darah. Iya. Iya, betul ya. Untuk mencapai kadar obat dalam darah secara lebih cepat. Ya, supaya kadar obat dalam darah masuk dalam kisaran terapi lebih cepat. Kalau infus saja kan kita nunggu lama ya. Tetes demi tetes, nunggu lama sampai kalau CSS itu berada di dalam kisaran terapi, berarti sampai nunggu 5 kali tes setengah eliminasi, kan kelamaan ya. Berarti, ini ya, oke kita masuk ke materi aja ya, bahwa sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa lama pencapaian CSS atau keadaan stabil atau kadar tunak. Stabil maksudnya adalah jumlah obat yang masuk sama dengan jumlah obat yang tereliminasi, yang keluar. Berarti kondisi kadar obat dalam darah sudah stabil. Lama untuk mencapai CSS itu bisa tadi ya 5-7 kali tes setengah eliminasi obat. Nah, ini akan menjadi masalah kalau tes setengah eliminasi obat itu panjang. Ya, karena CSS itu kan harapannya masuk di dalam kisaran terapi. Ya, berarti nanti lama pencapaian suatu obat untuk mencapai kisaran terapi juga akan lama. Lama pencapaian CSS akan menjadi masalah jika onset efek suatu obat yang dikehendaki cepat. Kita pinginnya onsetnya cepat berefek gitu ya. Tetapi obat itu memiliki tes setengah eliminasi yang panjang. Kita harus nunggu lama baru kelihatan efeknya. Apabila CSS itu harus berada dalam kisaran terapi, maka pencapaian kadar terapeutik akan menjadi terlambat, kesuwen nunggu ya. Sehingga solusinya adalah diberikan dosis muatan atau loading dose. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menghindari keterlambatan tersebut. Keterlambatan pencapaian kadar terapeutik ya. Dan supaya kadar obat itu terjaga pada keadaan tunak. Jadi gambarnya, kalau infus saja, nah kalau infus saja, tadi kan gambarnya seperti ini ya. Netes-netes kadar obat naik terus sampai stabil. Kalau loading dose, karena dia dosis tunggal, ini biasanya diberikan sebelum dosis infus atau bersamaan lah, katakan bersamaan. Dosis loading dose sama infusnya diberikan bersamaan. Nanti gambarnya, karena dia DL ini adalah dosis tunggal, ini seperti intravena bolus berarti ya, berarti gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke. Sedangkan infusnya ini, katakan ini infusnya adalah grafik B. Ini DL-nya adalah A. Ya. Jadi, kalau infus diberikan secara bersama-sama dengan dosis muatan, maka gambar grafiknya itu akan menjadi seperti ini. Gitu. Nih. A plus B. Ya, jadi yang kita harapkan adalah segera mencapai CSS, nggak usah nunggu lama-lama. Nah, bagaimana cara menghitung dosis muatan? Ini ada 2 cara. Yang pertama, kita tentukan dulu KEM dan KTM. Kita cari dari literatur. Oke, ini KEM.
Ini KTM. Dari buku, dari studi pustaka gitu ya. Sudah tahu KTM sama KEM-nya berapa. Terus nanti kita menentukan CSS itu berada dalam kisaran ini. Ya, kita tentukan dulu CSS-nya mau berapa. CSS-nya mau berapa? CSS itu di antara KEM dan KTM atau dalam kisaran terapi. Lalu kita cari VD juga dari pustaka. Oke, VD dari pustaka. Jadi kita tahu CSS ini kita tentukan. Kemudian kita peroleh VD juga dari pustaka. Lalu kita masukkan ke rumus DL sama dengan CSS kali VD. Ya, menghitung kisaran terapeutik suatu obat dan VD dari pustaka. Nah, dari kisaran terapeutik itu kita tentukan kadar tunak yang diinginkan, umumnya di tengah-tengah kisaran terapeutik. Begitu. Kemudian cara yang kedua, kita peroleh cari T setengah eliminasi obat itu dari pustaka. Oke. Nah, dari T setengah eliminasi ini kita bisa menghitung K sama dengan 0,693 per T setengah eliminasi, begitu kan? Jadi kita bisa peroleh K ini. Lalu kita masukkan ke rumus. DL sama dengan dosis infus per K. Itu ya. Jadi kita pakai K ini dari data T setengah eliminasi dari pustaka. DL sama dengan D infus per K. Perhitungan ini menggunakan data T setengah eliminasi bisa didapatkan dari pustaka. Kemudian D infus ini kita nyari dari formularium. Ya juga dari pustaka juga ya. Atau dosis yang lazimnya digunakan di klinis di rumah sakit itu berapa gitu. Ya dari pustaka atau dari dosis yang lazim dipakai. Jadi kita tahu D infus, kita tahu K ini, terus kita ngitung DL. Oke, itu ada dua cara. Selanjutnya, nah ini tadi ini tadi syaratnya adalah subjek belum pernah mendapatkan obat itu atau baru pertama dikasih obat itu ya, baru pertama atau sebelumnya subjek belum pernah mendapatkan obat itu sebelumnya, atau kadar obat dalam darah itu sudah sangat rendah, atau kalau misal dia pernah mendapatkan obat itu, terus infusnya di stop, itu kadar obat dalam darah itu sudah sangat rendah ya, CT-nya, CTPI pasca infus itu sudah mendekati 0 ya, sudah sangat kecil. Kita boleh ngitungnya pakai ini, dua cara ini. Tapi kalau si subjek itu masih ada dalam tubuhnya sejumlah obat, kadar obat dalam darahnya masih signifikan, maka kita pakai rumus loading dose incremental. Ya, jika di dalam darah masih terdapat kadar obat secara bermakna, maka digunakan persamaan DL incremental. Misalkan infusnya dicopot, terus dalam darah masih terdapat kadar obat yang signifikan, itu kita ngitung CPI dulu. Kita ngitung ini CPI, masukkan CPI sini. Terus C target, CSS-nya berapa, gitu kan. Tadi kan rumusnya DL sama dengan CSS kali VD. Nah, kita pengen CSS itu berapa, dikurangi kadar obat dalam darah pasca infusi tadi, di subjek tadi berapa, gitu ya. C target dikurangi C sekarang kali VD, begitu. Kalau si subjek tadi sudah pernah mendapatkan obat itu sebelumnya, dan kadar obat dalam darah itu masih ada secara bermakna. Tapi kalau subjek tadi baru pertama mendapatkan obat itu, atau kadar obat dalam darah itu nyaris sudah mendekati 0, maka kita pakai rumus ini. Oke, lalu bagaimana kita menghitung perubahan kadar obat dalam darah setelah obat diberikan secara intravena dosis tunggal? Ini maksudnya DL ya, intravena bolusnya kan DL. Hitungnya adalah C1 sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Jadi gambarnya kalau
DL saja, maka gambarnya kan seperti ini ya. CT, ya ini CT atau C1 sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Ingat ya, turun. Karena dia turun, berarti langsung kali eksponen min K kali T. Lalu perubahan kadar obat dalam darah setelah pemberian infus. Gini kan, gini naik ya. Kalau dia naik berarti ada 1 minnya. Jadi rumusnya adalah C2 sama dengan D infus per K kali VD kali 1 min, eksponen min K kali T. Ada 1 minnya ya. Kalau ini langsung, C0 ini juga bisa diganti dengan DL per VD kali eksponen min K kali T. Gitu. Oke, perbedaannya adalah perbedaan persamaan C1 dan C2 adalah persamaan C1 digunakan jika kadar obat dalam darah menurun setelah injeksi intravena dosis tunggal. Berarti ini adalah grafiknya si loading dose. Kalau C2 digunakan untuk menghitung kadar obat dalam darah pra steady state. Ya, setelah infus diberikan. Jadi masih naik ini ya, masih naik tapi belum mencapai CSS. Nah, bagaimana ceritanya kalau DL ini, intravena dosis tunggal ini diberikan secara bersama-sama dengan infus? Ya, jika dosis muatan diberikan bersama-sama pemberian infus, maka CT sama dengan C1 plus C2. C1 tadi rumusnya ini, masukkan aja ke sini. C2-nya juga dimasukkan. Ini dimasukkan. Nah, ini ya, jadi rumusnya menjadi DL per VD kali eksponen min K kali T. Ini tadi adalah yang turun ya, yang turun. Kemudian yang ini yang naik. Kalau digabung kan jadi seperti ini, gitu ya. Jika dosis muatan sama dengan jumlah obat dalam keadaan tunak, dan jika DL diganti di infus per K, maka persamaan ini berubah menjadi CT sama dengan D infus per K kali VD. Karena ini ya, DL-nya diubah menjadi D infus per K. DL kan sama dengan D infus per K. Berarti ini minus ini kan ya. Ya kan? Jadi rumusnya tinggal ini tuh. Plus dikurangi minus. Jadi tinggal ini yang tengah. CT sama dengan D infus per K kali VD atau CSS sama dengan DL per VD. DL-nya kan D infus per K. Ganti aja D infus per K kali VD. Nah, kita mencari D infus, rumusnya ini CSS kali K kali VD. Oke, gampang ya. Nah, ini grafiknya berubah menjadi seperti ini adik-adik. Nah, kita berharap lama pencapaian kadar tunak atau kondisi CSS ini ya, kondisi stabil CSS ini cepat. Kalau pemberian infus intravena diberikan secara bersama-sama dengan loading dose. Dosis muatan DL diberikan secara intravena segera setelah pemberian infus intravena. Jadi DL ini bisa diberikan bersama-sama dengan diinfus atau infus dulu, terus kemudian segera setelah itu masuk loading dose. Akan terjadi kurva berbentuk plateau, menunjukkan keadaan tunak ini. Jika hanya dosis muatan yang diberikan, kadar obat dalam darah segera mencapai puncak, kemudian menurun secara eksponensial. Jadi kalau dosis muatan saja akan menjadi ini toh, ini. Meleot-meleot. Tetapi jika obat diinfuskan dengan kecepatan konstan tanpa diikuti dosis muatan, kadar obat dalam darah meningkat sampai mencapai keadaan tunak. Kalau infus saja seperti ini, begitu. Kombinasi pemberian DL, dosis muatan, dan dosis infus akan mempercepat tercapainya kadar tunak yang dikehendaki. Garis solid, jadi begini.
Ya, ini diinfus plus DL. Oke, langsung ke latihan soal. Ini saya tuh 2:30 mau menjemput anak saya. Jam berapa ya? Oh, masih. Oke, soal latihan 1 dicoba dikerjakan dulu ya. 5 menit. Suatu obat akan diberikan secara infus berkecepatan tetap 10 mg per jam. Volume distribusinya 15 liter. K-nya 0,08. Berapa besar dosis muatan intravena agar segera tercapai keadaan tunak? Berarti dia ada infusnya, ada DL-nya, kita yang ditanyakan adalah berapa DL agar tercapai kadar tunak. Ini VD-nya 15 liter, K-nya 0,08, dosis infusnya setelah tercapai keadaan tunak, infus dihentikan. Berapa kadar obat 5 jam setelah infus dihentikan? Berarti setelah mencapai keadaan tunak, nanti infusnya dihentikan. Begitu ya gambarnya ya. Berarti ini 5 jam. Nyari JPI 5. Ya, silakan dicoba dikerjakan dulu ya, Dik ya. 5 menit.
Ada yang udah ketemu? Ini gambarnya ya. Ini. Tadi kita ngitung mencari DL. Jadi ada dua cara ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah 5 jam sejak infus dihentikan. C5. Ada yang udah ngitung ketemunya berapa DL-nya? Tadi D ya. D. 0,8 bukan, Bu. Oh, ya. Berapa, Mbak? 125. DL-nya Infus per K. ya 125. Betul sekali. Kemudian C5-nya? 5,5 itu pakai rumus yang mana ya, Bu? Bener nggak? Iya, 5,58. Ya. Yang turun berarti, Mbak, yang turun. Oh, bener, Bu, 5,5. Ya. Kok, Mbak? DL sama dengan D infus per K ya? Per K kali VD itu, Bu. Iya. D infusnya 10, K-nya 0,08. Ketemulah itu 125. Kemudian yang C5PI, C5 sama dengan CSS kali eksponen min K kali D. Ini CSS-nya nyari dulu. CSS sama dengan DL per VD. CSS-nya 8,33. Berarti C5 sama dengan 8,33 kali eksponen min K kali D. Berarti C5 5,58. Betul ya? Ini. Oke, soal latihan kedua, apabila suatu obat diberikan dengan dosis muatan DL-nya 200 mili bersama-sama dengan infus intravena, ini di infusnya 50 mg per jam, diketahui dari pustaka tes tengah eliminasi 4 jam, VD 10 liter. Berapakah kadar obat dalam darah 4, 8, dan 15 jam kemudian? Dan berapa kadar tunak dalam darah, CSS-nya berapa? Dan kapan tercapainya 97% kadar tunak? Ini ngitungnya pakai rumus ketika C1 dan C2 tadi diberikan bersama-sama. Ini pakai ini. Ini untuk C1 ya, DL-nya ini pakai rumus ini diberikan secara bersama-sama dengan dosis infus. C2 ini rumusnya, dosis infusnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus C4, 8, dan 15. Oke, kita lihat jawabannya. Pertama kita menghitung K dulu, 0,693 per tes tengah eliminasi. Ini 4 jam. Ketemulah K-nya itu 0,1733. Terus langsung aja dimasukkan C4, 8, 15-nya ya. T-nya 4. Ini 4, 8, 15 ketemu. Gampang ya, Dek ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai CSS 97% adalah 5 kali tes tengah eliminasi. Berarti 5 kali 4 jam, 20 jam. CSS-nya berapa? D infus per K kali VD. 50, dosis infusnya 50, K-nya ini tadi ketemu 0,1733 kali VD. 28,85. Terus ini PR ya. Ini PR, nanti kita besok Jumat kita bahas sama-sama salah satu maju. Saya jelaskan dulu sebentar. Jadi tadi kalau semisal seseorang itu sudah pernah menerima obat, pernah dikasih obat melalui infus, terus infusnya dicopot, kadar obat dalam darah masih bermakna, berarti DL-nya adalah DL inkremental. C target CSS target kita mau menargetkan berapa CSS-nya. Dikurangi C yang sekarang pasca infusi itu tinggal berapa? Dikali VD. Begitu kan tadi kan.
Nanti kita pakai rumus ini untuk menghitung ini ya. Jadi C sekarang itu nanti Anda menghitungnya CPI. CPI misalkan 5 jam PI, ini berapa jam PI? 10 jam PI. Nanti dihitung dulu CPI 10 jam, nanti masukkan ke sini. Ya, dikurangkan dengan CSS-nya. Jika infus dihentikan, ini lanjutan soal nomor 2, jika infus dihentikan setelah kadar tunak tercapai, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kadar obat dalam darah mencapai KEM, 10 mg per liter. Jadi ceritanya nomor 2 ini tadi infusnya di stop ya. Infusnya di stop setelah tercapai CSS. Yang ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan, berarti T. Agar kadar obat dalam darah mencapai KEM, berarti CT-nya adalah 10 mg per liter, kita mencari T. Terus berapa kadar obat dalam darah 10 jam sejak infus dihentikan, CPI 10 jam, berapa? Ternyata kadar obat dalam darah 10 jam sejak penghentian infus itu di bawah KEM. Jadi CPI 10 ini sudah berada di bawah KEM ya. Sehingga perlu upaya untuk menaikkan kadarnya ke keadaan tunak semula. CSS-nya ini. Berapa dosis muatan yang harus diberikan? Itu bisa adik-adik screenshot dulu. Terus nanti dikerjakan di rumah. Sebelum kuliah ini saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kemungkinan Jumat ini nanti luring ya, hybrid luring sama daring barengan, bila tidak ada kendala. Karena kalau minggu kemarin itu, Mas Anton itu ada acara fakultas ya ke Karanganyar. Dan kebetulan saya juga lagi nggak enak budi, jadi saya tunda Selasa ini. Oke, dari teman-teman adik-adik sudah jelas ini ya PR-nya. Kok sepi ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sudah jelas ya? Ya, kita ngitungnya pakai DL incremental. Oke. Kalau begitu, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini ya, adik-adik ya. Bila mana masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh japri saya kok lewat WA. Karena mahasiswa saya di kampus yang dulu itu juga sering WA saya, Bu ini bagaimana gitu lewat japri atau lewat grup. Ini ada nggak ya grup farmakokinetik? Kalau nggak ada ya bisa pakai grup toksikologi, itu juga bisa kita diskusi lewat grup gitu Mbak. Oke, baik, kuliah pada siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.